Halo semuanya, kami dari kelompok Chan akan mempresentasikan tentang bagaimana kebijakan suku bunga dan tarif impor-ekspor dari Amerika Serikat berdampak ke Indonesia. Pembahasannya kita bagi dalam beberapa aspek yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Berikut anggota kelompok kami. Saya sendiri Kalista Sasikirana dengan NIM 24 Lalu ada Amelia Dian Melinda dengan NIM 24 dan yang terakhir Nasila Ajeng Kirani dengan NIM 24 Secara politik, kebijakan tarif proteksionis dari Amerika Serikat, terutama pada sektor tekstil, baja, dan pertanian, telah mempersempit ruang diplomasi perdagangan Indonesia. Ketegangan ini juga berpotensi mengganggu stabilitas politik nasional karena tekanan ekonomi yang ditimbulkan. Untuk menjawab tantangan ini, Indonesia perlu memperkuat hubungan diplomatik melalui forum global seperti G20 dan APEC. Selain itu, diversifikasi mitra dagang ke kawasan Asia, Afrika, dan Eropa Timur sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat. Indonesia juga harus aktif di forum WTO untuk menentang kebijakan diskriminatif dan memperjuangkan sistem perdagangan yang adil. Di sisi ekonomi, pengenaan tarif sebesar 32% oleh Amerika Serikat sangat berdampak pada perekonomian Indonesia. Produk ekspor padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur kehilangan daya saing. Akibatnya, permintaan ekspor melemah, neraca perdagangan terganggu, dan ancaman PHK pun meningkat. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% dan menjadi negara maju, Indonesia perlu meningkatkan ekspor bernilai tambah tinggi, memperkuat posisi dalam rantai pasok global, serta mendorong ekspor jasa. Hilirisasi komoditas dan integrasi UMKM ke industri besar juga menjadi strategi kunci, di samping memperluas pasar ekspor ke Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika. Kebijakan tarif ini juga berdampak sosial yang cukup serius, terutama terhadap kesejahteraan masyarakat. Sektor padat karya sangat terdampak, sehingga resiko PHK dan peningkatan angka kemiskinan menjadi ancaman nyata. Untuk meredam dampak ini, pemerintah perlu memperluas bantuan sosial tunai, memberikan subsidi pangan, serta mempercepat program padat karya. Program pelatihan ulang seperti Kartu Prakerja juga sangat penting untuk membantu tenaga kerja beradaptasi dengan perubahan pasar. Di sisi teknologi, tarif tinggi menyebabkan kenaikan biaya impor komponen teknologi dan menekan industri lokal, termasuk sektor TI dan telekomunikasi. Hal ini memperlambat pembangunan infrastruktur digital dan inovasi dalam negeri. Indonesia perlu mendorong diplomasi teknologi dan kerjasama internasional untuk transfer teknologi. Selain itu, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan teknologi, serta penguatan ekosistem startup dan kawasan inovasi seperti Bandung High Tech Valley menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing teknologi nasional. Tarif yang diberlakukan Amerika Serikat mendorong peningkatan produksi industri dalam negeri, yang jika tidak dikelola dengan baik, bisa menimbulkan tekanan terhadap lingkungan seperti deforestasi dan pencemaran. Sebagai solusinya, Indonesia perlu mendorong pembangunan rendah karbon, memperluas pembangunan energi terbarukan, serta mengembangkan ekonomi sirkular dan biru. Insentif fiskal yang bisa diberikan kepada investasi yang mendukung pertumbuhan hijau dan teknologi yang ramah lingkungan. Secara hukum, tarif Amerika Serikat berpotensi melanggar prinsip perdagangan bebas dalam WTO dan GATT. Indonesia memiliki beberapa opsi. Yang pertama, memulai negosiasi bilateral dengan Amerika Serikat. Yang kedua, mengajukan sengketa ke WTO jika diperlukan. Yang ketiga, membentuk koalisi dengan negara terdampak lain. Dan yang terakhir atau yang keempat, jika dibutuhkan menerapkan retaliasi tarif sesuai aturan WTO untuk melindungi kepentingan nasional. Berdasarkan seluruh analisis, ada 5 rekomendasi strategis yang dapat ditempuh pemerintah Indonesia.
Pertama, lindungi dan tingkatkan produktivitas sektor padat karya. Kedua, jaga stabilitas makroekonomi dan fiskal. Ketiga, kembangkan ekonomi digital sebagai sektor masa depan. Keempat, lakukan diverifikasi pasar dan produk. Dan yang kelima, perkuat investasi serta relokasi industri agar lebih tangguh menghadapi gejolak global. Dengan langkah strategis ini, Indonesia bisa tetap kompetitif dan bergerak menuju target menjadi negara maju. Demikian presentasi dari kami mengenai suku bunga kebijakan impor atau ekspor Amerika Serikat dan implikasinya bagi Indonesia. Kami berharap strategi yang kami paparkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif bagi pemerintah Indonesia untuk menghadapi tantangan global sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.